Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Reza Siregar, dan sebagai pembuka pemirsa, kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya, sebuah balon udara berukuran besar jatuh di permukiman warga dan tersangkut kabel listrik di Pujon, Malang. Sementara di Sidrap sempat dilaporkan hilang seorang petani lansia tewas dimangsa ular piton. Sebuah balon udara besar jatuh di area permukiman warga di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Malang. Balon udara tersangkut di kabel listrik sehingga memunculkan percikan api. Akibatnya wilayah tersebut sempat alami padam listrik. Menurut Polsek Pujon, balon udara diduga diterbangkan dari wilayah Batu. Namun saat memeriksa lokasi, balon udara sudah tidak ditemukan di lokasi. Seorang pemotor diamankan petugas Polres Padang Pariaman saat kedapatan membawa sabu di eksit tol Kapalo Hilalang Padang Pariaman. Penangkapan berawal dari polisi yang memberhentikan pelaku karena berkendara tanpa helm. Polisi yang curiga dengan gerak-gerik pelaku akhirnya menggeledah pelaku dan ditemukan paket kecil sabu di saku celana. Pelaku kini diamankan di Mapolres Padang Pariaman. Lanjut. Polisi menangkap pelaku pembobolan warung kelontong yang ditinggal pemiliknya berlebaran di Jalan Petamburan, Tanah Abang. Pelaku dan rekannya membawa kabur uang tunai 2,4 juta rupiah dan ratusan bungkus rokok senilai 16 juta rupiah. Petugas unit reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang menggerebek sebuah kamar kos di kawasan Kota Bambu Utara, Palmerah untuk meringkus seorang pelaku pencurian. Saat digerebek, pelaku sempat melawan, namun akhirnya tidak berkutik. Bersama rekannya, pelaku membobol warung kelontong yang ditinggal pemiliknya berlebaran ke rumah kerabat di Jalan Petamburan, Tanah Abang. Pelaku berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 2,4 juta rupiah dan 400 bungkus rokok senilai 16 juta rupiah. Lewat video rekaman CCTV yang viral di media sosial, polisi akhirnya menangkap pelaku dan rekannya. Rokoknya berapa? Rokoknya 428 bungkus. Total kerugiannya? 16 juta. Uang tunai ada yang diambil? Uang tunai 2.450. Saat itu abang lagi kemana, Bang? Saya itu lagi ke rumah ibu. Pas hari Lebaran? Hari Lebaran. Berawal dari viralnya di Instagram, kita langsung menjemput bola untuk memberitahukan kepada korban melaporkan diri ke Polsek Metro Tanah Abang. Setelah kita terima laporannya, kita cek TKP yang kebetulan di situ ada CCTV-nya. Dari hasil Instagram itu kita analisa dari CCTV. Dari situ kita dapat keterangan bahwa pelaku itu dapat kita kenali melalui keterangan-keterangan dari orang-orang setempat. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Rumah yang dijadikan gudang barang bekas di Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam ludes dilalap si jago merah. Diduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik. Sekali ini orang pulang mudik datang rumah sana ada ini. Aduh, Yesus. Bahkan ketika di lantai 4 sudah begini terasa dan panas nih. Aparnya? Apar itu? Itu kan panjang. Kobaran api terus membesar dan menghanguskan satu rumah milik warga yang dijadikan gudang barang bekas di Kelurahan Jati Rahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Banyaknya material barang bekas yang diduga plastik membuat api sempat membesar hingga membumbung tinggi. Kobaran api yang cukup besar membuat warga panik lantaran lokasi rumah berada di kawasan padat penduduk. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung melakukan pemadaman api. Penyebab diduga hubungan arus pendek. Terus unit yang dikerahkan itu dari sektor Jati Asih 1 unit, dari sektor Rawalumbu 1 unit, dari sektor Jati Sampurna 1 unit. Luas area yang terbakar kurang lebih 100 meter. Setelah hampir 1 jam, petugas pemadam kebakaran dapat memadamkan api dan melakukan proses pendinginan. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polsek Pondok Gede, Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kalung emas 12 gram milik seorang nenek dijamret oleh pria pengendara sepeda motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang sudah berusia 80 tahun ini sempat mengejar penjamret, namun pelaku kabur dengan memacu kendaraannya. Dari rekaman CCTV terlihat pengendara sepeda motor melintas lalu memutar balik. Kemudian menghampiri seorang nenek yang baru keluar dari rumahnya di kawasan perumahan asri Kelurahan Pai, Biringkanaya, Makassar. Pelaku langsung menarik kalung emas seberat 12 gram dari leher wanita lansia tersebut. Korban yang berusia 80 tahun kaget berupaya mengejar motor pelaku sambil berteriak minta tolong hingga mengundang perhatian warga. Kemana-mana orang di rumah sini. Ya, jadi memang dia biasanya kalau siang begitu dia akan jenuh di dalam. Suka kasih bersih-bersih rumah, nyapu-nyapu gitu. Terus? Jadi ya berdiri di sini menghadap sana mungkin. Iya. Baru di situ mungkin diincar. Ditarik langsung itu, Maya? Ditarik dari belakang sini. Dari belakang? Langsung lari. Korban yang sebatang kara memilih tidak melaporkan kepada pihak berwajib. Namun tetangga korban yang simpati memviralkan rekaman CCTV penjamretan tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang emak-emak menjadi korban penjamretan usai berbelanja di pasar di Cilincing, Jakarta Utara. Aksi penjamretan sempat terekam kamera pengawas, di mana tas berisi perhiasan emas dan uang tunai senilai puluhan juta rupiah raib digasak pelaku. Dari rekaman CCTV, seorang emak-emak menjadi korban penjamretan di Jalan Kesemek Cilincing, Jakarta Utara, Minggu, usai membeli keperluan berlebaran di pasar. Dua pelaku berboncengan motor langsung menarik tas selempang korban yang sedang berjalan seorang diri. Meski sempat berteriak meminta pertolongan, namun tas korban berisi sejumlah perhiasan, emas, uang tunai, dan kartu ATM senilai 10 juta rupiah raib dibawa kabur pelaku. Posisinya arah ke sana, yang arah balik ya. Terus langsung dia jamret tuh, jamret tas ibu. Pelakunya berapa orang itu? 2 orang. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban melaporkan kejadian ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Atensi, segera meluncur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lapor Polisi, pemirsa. 7 narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sorong melarikan diri dengan cara membobol tembok sel. Salah satu dari napi yang kabur ialah terpidana kasus penyerangan pos Koramil Kisor yang menewaskan 4 personil TNI Angkatan Darat. Tujuh narapidana dari Lapas Kelas 2A Sorong dilaporkan melarikan diri pada Selasa dini hari, 1 April 2025 lalu. Para napi ini menggunakan alat khusus untuk membongkar tembok sel mereka sebelum kabur dari dalam lapas. Ketujuh napi yang berhasil melarikan diri adalah AR, AO, AA, EL, YW, JJ, dan TW. Dari ketujuh napi tersebut, salah satunya adalah AA yang divonis 20 tahun penjara atas kasus penyerangan pos Koramil Kisor yang menewaskan 4 anggota TNI.
AA bukan kali pertama melakukan upaya pelarian sebelumnya. Ia juga ikut dalam pelarian besar-besaran pada 7 Januari 2024 lalu ketika 54 narapidana berhasil kabur dari lapas yang sama sebelum akhirnya ditangkap kembali. Pihak lembaga pemasyarakatan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap petugas dan pimpinan lapas. Oh iya, kalau soal masalah pemeriksaan ini jelas kita laksanakan investigasi dan nanti setelah hasil pemeriksaan tentu kita akan bisa menyimpulkan. Kalau memang perlu dilakukan evaluasi pasti kita akan. Sementara itu, kepolisian telah mengerahkan tim untuk memburu para napi yang melarikan diri. Selain itu, pihak kepolisian juga telah menyebarkan foto-foto napi tersebut di berbagai area publik, seperti bandara dan juga pelabuhan untuk mempersempit ruang gerak mereka. Jadi setelah koordinasi dengan lapas, kita minta data-data warga binaan yang kabur, itu juga foto-foto, kemudian nanti akan kita sebarkan di beberapa pintu keluar Kota Sorong, baik itu pelabuhan, bandara, maupun jalan-jalan lain yang menuju keluar Kota Sorong. Kejadian kaburnya para napi ini semakin menyoroti lemahnya sistem keamanan di dalam lapas Sorong dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang.